Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Sini kami akan menjelaskan proposal pembuatan aplikasi sederhana yang berjudul Perpustakaanku untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 7. Yang pertama, next, ada saya Muhammad Ikhwan Firdaus dengan NIM 22051 214082. Yang kedua ada Angel Rika Siselia dengan NIM 22051 214091. Yang ketiga ada Rizka Putri Rahmawati dengan NIM 22051 214104. Dan yang keempat ada Lenida Natania Ivana Sitorus dengan NIM 22051 214112. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 22051 214113. Next. Baik, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang pertama yaitu identifikasi target pengguna. Target pengguna dalam aplikasi ini yaitu admin perpustakaan yang akan menggunakan aplikasi ini secara intensif. Mereka termasuk petugas atau staf perpustakaan yang bertanggung jawab atas manajemen koleksi buku, pencatatan peminjaman dan pengembalian, serta manajemen anggota perpustakaan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mereka dalam tugas-tugas administratif sehari-hari. Beberapa perpustakaan mungkin memiliki staf teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan dukungan teknis terhadap aplikasi perpustakaanku ini. Mereka juga merupakan target pengguna, terutama dalam hal pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Yang kedua yaitu analisis persaingan. Analisis persaingan dalam konteks pembuatan aplikasi perpustakaanku yang ditujukan untuk admin perpustakaan perlu mempertimbangkan aplikasi atau solusi sejenis yang mungkin sudah ada di pasar atau digunakan oleh perpustakaan. Beberapa perpustakaan mungkin telah menggunakan aplikasi manajemen perpustakaan khusus yang sudah ada di pasar. Contoh solusi seperti Koha, Evergreen, atau Wallet Destiny Library Manager. Aplikasi-aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang telah teruji dalam manajemen perpustakaan dan menjadi pesaing langsung bagi aplikasi perpustakaanku. Next. Baik, untuk rancangan Selanjutnya, aplikasi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. oke, terima kasih Wan. Selanjutnya ada rancangan aplikasi. Next slide. Ya, deskripsi umum aplikasi. Aplikasi perpustakaanku adalah sebuah solusi inovatif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan admin perpustakaan dalam manajemen dan pengelolaan perpustakaan secara lebih efisien dan efektif. Aplikasi ini menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kemudahan penggunaan, membawa perpustakaan ke era digital dengan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang kuat. Aplikasi perpustakaanku dirancang untuk membawa perpustakaan ke era digital, memudahkan admin perpustakaan dalam manajemen koleksi buku, pelacakan peminjaman, serta pelaporan yang akurat dan cepat. Dengan kombinasi keunggulan-keunggulan tersebut, aplikasi perpustakaanku ini aplikasi adalah mitra terpercaya untuk perpustakaan yang berusaha memberikan layanan yang lebih baik dan responsif kepada pengguna. Selanjutnya, ya di sini ada tampilan arsitektur aplikasi. Aplikasi perpustakaanku dibuat dengan menggunakan software IntelliJ IDEA yang menghadirkan GUI sederhana berikut merupakan hasil dari GUI aplikasi perpustakaanku. Di sini ada form GUI tampilan sebelumnya dulu. Di sini ada tampilan untuk login dan juga admin. Tampilan yang bisa dilakukan oleh admin seperti view books, view users, update book, add book, dan delete book. Selanjutnya, fitur-fitur utama. Aplikasi perpustakaanku merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu admin perpustakaan dalam mengelola dan mengatur perpustakaan dengan lebih efisien. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur dan fungsi yang dirancang untuk memudahkan manajemen koleksi buku,
pencatatan peminjaman buku, serta manajemen anggota perpustakaan. Berikut penjelasan mengenai beberapa fitur. Ada view books, ada view user, dan update book yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya Rizka. Pertama, view books. Fitur Viewbooks adalah salah satu komponen kunci dari aplikasi perpustakaanku yang memungkinkan admin perpustakaan dan pengguna perpustakaan untuk menjelajahi, mencari, dan melihat informasi tentang buku yang tersedia dalam koleksi perpustakaan. Yang kedua, View User. Fitur View User adalah salah satu komponen penting dalam aplikasi perpustakaanku yang memungkinkan admin perpustakaan untuk melihat dan mengelola informasi tentang anggota perpustakaan. Ini adalah fitur yang sangat berguna dalam mengelola anggota, melacak riwayat peminjaman, serta memastikan layanan yang efisien. 3. Update Book. Fitur Update Book adalah komponen penting dalam aplikasi perpustakaan yang memungkinkan admin perpustakaan untuk mengelola informasi buku dalam koleksi perpustakaan. Dengan fitur ini, admin dapat melakukan pembaruan terhadap data buku, penggantian status buku, atau pengupdatean informasi tambahan tentang buku tersebut. Fitur Update Book sangat penting dalam menjaga akurasi dan kelengkapan data buku dalam koleksi perpustakaan. Kemudian yang keempat, Add Book. Dalam komponen utama dalam aplikasi perpustakaanku yang memungkinkan admin perpustakaan untuk menambahkan buku baru ke dalam koleksi perpustakaan. Fitur ini memiliki peran penting dalam memperluas dan memelihara koleksi buku perpustakaan. Fitur Add Book adalah komponen penting dalam pertumbuhan dan pemeliharaan koleksi buku perpustakaan. Kemudian yang terakhir, Delete Book. Fitur Delete Book adalah komponen dalam aplikasi perpustakaanku yang memungkinkan admin perpustakaan untuk menghapus buku dari koleksi perpustakaan. Meskipun penghapusan buku adalah tindakan yang jarang dilakukan, karena perpustakaan biasanya berusaha memelihara koleksinya, ada beberapa situasi di mana fitur ini dapat dipergunakan. Salah satu alasan utama untuk menggunakan fitur Delete Book adalah untuk menghapus buku yang tidak lagi relevan atau bermanfaat dalam koleksi perpustakaan. Selanjutnya, perencanaan pengembangan. Tahapan pengembangan. Pengembangan aplikasi yang telah dibuat dapat mengikuti serangkaian tahapan yang umumnya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangannya. Yang pertama, perencanaan. Tentukan tujuan dan aplikasi secara jelas. Kedua, identifikasi target pengguna dan kebutuhan mereka. Ketiga, rencanakan fitur-fitur yang akan diimplementasikan termasuk fitur tambahan. Lalu tahapan yang kedua, desain. Desain antarmuka pengguna UI yang intuitif dan menarik. Kedua, buat desain wireframe atau prototype untuk menggambarkan tampilan aplikasi. Ketiga, rancang basis data jika diperlukan untuk menyimpan data pengguna. Tahapan yang ketiga, pengembangan. Yang pertama, implementasi fitur-fitur yang direncanakan. Kedua, memastikan tidak terjadi error dalam fitur-fitur yang tersedia. Ketiga, menambahkan beberapa fitur untuk mengecek peminjaman buku yang dilakukan oleh member. Yang keempat, tahapan keempat, uji dan pemecahan masalah. Yang pertama, lakukanlah uji fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik. Yang kedua, identifikasi dan perbaiki bug atau masalah yang ditemukan. Tahapan kelima, pengujian pengguna. Yang pertama, ajak beberapa pengguna untuk mencoba aplikasi. Yang kedua, terima umpan balik dari pengguna dan gunakan informasi tersebut untuk pengembangan lebih lanjut. Yang keenam, peluncuran. Siapkan aplikasi Anda untuk peluncuran di platform yang Anda targetkan, misal pada App Store untuk iOS, Google Play untuk Android, atau Datascope.
Pastikan bahwa semua persyaratan dan persetujuan platform terpenuhi. Yang ketujuh, pemeliharaan dan perbaikan. Setelah peluncuran, telah diperbarui dan diperbaiki aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna dan pengembangan teknologi. Yang kedua, terus amati kinerja aplikasi dan pastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan baik. Tahapan yang ke-8, pengembangan berkelanjutan. Terus tambahkan fitur baru, perbarui data, dan tingkatkan aplikasi secara berkala untuk menjaga daya tarik dan relevansinya. Baik, yang berikutnya yaitu tim pengembangan. Pada pengembangan aplikasi manajemen perpustakaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tim pengembang aplikasi yang ideal akan terdiri dari berbagai peran yang memiliki keahlian yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa peran yang mungkin diperlukan dalam tim pengembangan. Yang pertama, pengembang perangkat lunak atau software developer. Pengembang perangkat lunak bertanggung jawab untuk mengimplementasikan fitur-fitur aplikasi. Yang kedua, desainer antarmuka atau UI UX designer. Desainer antarmuka pengguna bertugas mendesain tampilan dan pengalaman pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga, pengembang basis data atau database developer. Jika aplikasi memerlukan penyimpanan data pengguna, seorang pengembang basis data akan diperlukan untuk merancang dan mengelola struktur basis data. Yang keempat, pengujian perangkat lunak atau software tester. Pengujian perangkat lunak akan memeriksa aplikasi untuk menemukan dan melaporkan bug atau masalah yang perlu diperbaiki. Yang kelima, manajer proyek atau project manager. Manajer proyek akan mengawasi dan mengkoordinasi seluruh pengembang aplikasi, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal. Yang keenam, analisis data atau data analis. Analis data akan menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi, seperti perilaku pengguna atau tren penggunaan untuk mendapat wawasan yang berguna. Tim pengembang yang efektif harus memiliki komunikasi yang baik dan berkolaborasi dengan baik satu sama lain untuk mencapai tujuan pengembangan aplikasi yang sukses. Beberapa anggota tim mungkin memiliki keterampilan ganda atau berkolaborasi dalam peran yang berbeda untuk menghemat biaya dan sumber daya. Seluruh anggota kelompok 7 merupakan bagian dari tim pengembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.